Hebat karena di saat itu porang itu seperti master pendam. Terus kan itu kan waktu itu harga bibit itu sampai 300.000 per kilo kata Per itu. kilo katanya, Pak. Nah, jadi saya di tahun 2021 itu habis modal 800 juta memang, Mas. Yang penting ternak itu segala sesuatu itu yang penting fokus itu ya pasti berhasil. Kata orang tua saya begitu. Ya. Kita beli di saat itu harga 4.500.000. Iya dah. Terus yang pertama anaknya 2 umur 1,5 bulan itu 2 itu payu 4 juta. Terus yang kemarin itu yang anak kedua itu juga payu ada laku. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bukan Dokter Hewan dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia dan dilancarkan, diberi kemudahan rezekinya. Mohon maaf akhir-akhir ini kita tidak rutin upload setiap hari, ya mudah-mudahan tetap banyak bermanfaat. Ya, kita berada di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, teman-teman. Seperti apa kisahnya? Ini Pak, langsung aja kita tanya lebih baiknya. Dan saya selamat siang jelang sore, Pak. Selamat siang, Pak. Dikenalkan dulu, Pak, namanya sinten, Pak? Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parwanto, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Ternaknya apa ini, Pak? Ini saya ternak kambing PE sama ya kambing Bligon. Oh, Bligon campuran ya. Kita boleh review lihat-lihat ke kandang boleh gitu? Boleh. Monggo. Di sini, Pak, ya. Ini kandangnya ini sama yang belakang itu juga ada kandang, Pak, ya? Ada, ini ada 5 deretan ini. Oh, ya. Kalau ini, Pak, kambing-kambingnya di sini ini jenisnya apa saja tadi sudah dijelaskan, PE sama Bligon-Bligon gitu ya? Iya, randu, Jawa Randu sama PE. Saya lihat tadi sini ada yang besar juga, Pak, ini. Ini ada pemacek ini. Oh, pemaceknya ini, Pak, ya? Ini jenis PE. Dengan terahnya itu dari JS, Pak, ini. Oh, ini. Rangga JS. Ini, nggih. 1 meter up ini tingginya, Pak, kayaknya. 1 meter up. Lah, nggih. 1,3 insyaallah. 1,3 ya. Tinggi sekali. Nah, ini comboran-comborannya yang di sini, Pak, ya. Ini yang dikasihkan kambing setiap harinya. Setiap harinya. Iya, seperti ini. Nah, ini sistemnya berarti breeding, Pak, di sini, Pak, ya. Iya, di sini sistemnya breeding, Pak. Oh, nggih. Di sistem breeding, Pak, nggih. Kita yang sambil lihat jalan ke sandang kan sana boleh, Pak, nggih? Boleh. Ini kita jalan-jalan dulu, teman-teman, sambil nyari angel yang pas. Nah, Pak, nun sewu, Pak. Di kawasan jenengan ini petani porang hebat. Ini bisa diceritakan sambil jalan-jalan, Pak. Ini petani porang ini jenengan selain pelihara kambing juga pelihara ponang apa gimana, Pak, ini, Pak? Kemarin itu saya kan sebelum berternak kambing ini, saya kan dulunya itu kan dari petani porang, Pak. Kenapa kaos saya itu ada tulisan petani porang hebat, karena di saat itu porang itu kayaknya seperti master pendam. Di saat boomingnya porang itu harganya itu luar biasa. Terus memang petani di sini itu memang waktu tahun 2020-2021 itu sangat diuntungkan dengan tanaman porang, Pak. Tanaman porang. Rata-rata di sini tiap petani itu bisa menghasilkan antara 5 sampai 10 ton, dikalikan waktu itu harga 10.000 sudah lumayan. 10.000 10 ton, 100 jutaan ada, Pak. 100 jutaan. Rata-rata itu. 2020-2021 itu tiap hari itu ada mobil pickup dealer itu bawa sepeda motor baru-baru itu, karena di sini kemarin itu memang saat itu jaya-jayanya porang. Oh, jaya-jayanya porang, Pak. Berarti kalau jenengan malah lebih dari itu, Pak, ya? Ya, saya di saat porang harga tinggi itu saya sudah panen sekitar waktu itu 60 tonan, Mas. Keseluruhan, Pak, ya? Keseluruhan. Ya, alhamdulillah ya
biarpun sekarang harganya seperti ini, ya saya ya sudah saya katakan sudah merasa berhasil di tahun 2021 itu saya beli lahan di Jombok, Kaserpan Pule itu seluas 2 hektar itu sudah hasil dari Ponang. Alhamdulillah, Pak. Senilai 500 juta. 500 jutaan ya. Sampai sekarang ya masih ada tanaman porang dan ada namanya yaitu sengon laut. Di sana itu ada 1000 gitu, Pak. sengon ya. Tapi itu tidak Pak ya. Maksudnya sekarang untuk saat ini tidak ditekuni gitu porangnya atau masih ada tanaman? Ya karena saya itu awalnya porang itu ya perlu belajar, jadi kita itu ya kalau kita tekuni dulu itu sudah ilmunya sedikit banyak sudah kita pahami ya kita harus jalankan Mas, harus terus. Kita juga masih menanam sekarang ya masih tanah-tanah sewan itu masih ada tanamannya porang. Meskipun harga yang saat ini seperti ini. Meskipun harga yang saat ini seperti ini, saya tetap semangat dalam dunia porang. Terus akhirnya kok bisa terjun ke kambing, Pak? Untuk kambing ini hanya tambahan usaha saja, Mas. Jadi saya punya usaha porang, juga punya usaha kambing. Ya, nyonya ada usaha toko. Intinya itu ya ada beberapa penghasilan dari usaha kan. Sedikit-sedikit lumayan. Bercabang-cabang gitu, Bercabang-cabang intinya begitu. Semakin banyak ranting dan cabang, maka buahnya, hasil panennya akan semakin melimpah seperti itu. Anun saya Pak, kita juga sedikit bicara tadi sebelumnya ada kerugian juga di porang kemarin. Kalau kerugian saya itu di tahun 2000 tanaman yang tahun 2021 mestinya panen tahun ini. Ya target kita itu kan kemarin kan kerugiannya itu sebenarnya kan apa? Sebenarnya kan bibit sudah dari punya kita. Cuma kita kalau dikeruskan itu kan waktu itu harga bibit itu sampai 300.000 per kilo kata per kilo katanya, Pak. Jadi saya di tahun 2021 itu habis modal 800 juta memang, Mas. Itu sewa lahan sama beli krusnya bibit tadi itu total itu termasuk biaya operasional penggarapan lahan tetek bengek itu 800 juta. Terus ini mungkin ya kan mau panen ini Mas. Mungkin ya mudah-mudahan ya nanti hasilnya lumayan bagus terus harga ini bisa naik lagi Mas. Gitu. Kalau kalkulasi sekarang saya rugi Pak ya? Kalau harga sekarang 2.500 3.000 rugi Mas. Saya mungkin kalau harga segitu kan katanya juga nggak laku toh kalau harga produksinya rendah itu. Ya rugi besar Mas, mungkin nggak kembali 50% modalnya. Tapi nanti kalau mungkin di bulan 6-7 nanti harga bisa 7 sampai 8.000, insya Allah ya paling enggak ya kembali modal. Berarti untuk perhitungan kemarin ternak kambingnya itu dimulai dari harga porang yang mulai ngedrop gitu Pak? Iya. Istilahnya kita ya namanya usaha kita ibaratnya kita jalan itu punya apa ya istilahnya itu punya jagan. Iya, untuk kuda-kuda lah. Iya, kuda-kuda. Atau sedia payung sebelum hujan gitu Pak ya. Kalau pakannya di sini kayak gini-gini ini Pak ya. Iya, ada rumputan ini terus ditambah. Tapi harus ada ini Mas. Hijau-hijaunya ramban. Jadi ditanam yang lahan sewa itu yang ditanam porang itu berarti juga ada juga yang ini Pak ya, hijauannya. Iya, hijauannya. Kalau lewat situ bisa Pak ke kandang bawah? Langsung ke kandang bawah sambil kita jalan-jalan ini teman-teman. Mau hujan ini keadaan di sini. Nah, ini. Kalau totalnya keseluruhan ada berapa ini Pak? Ini keseluruhan sekitar 65. 65-an. Yang di bawah itu juga ada masih Pak ya? Itu ada 2. 2 plong masih ya? 2 plong ya, 2 deret itu. Berarti langsung pada awal ternak kambing dulu langsung bikin segini besarnya itu atau seberapa dulu Pak? Langsung. Langsung. Nah, saya awali buat kandang bulan Mei, saya akhiri bulan Agustus. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus 4 bulanan Pak ya bikin kandang? Iya, tapi kandang jadi langsung saya isi gitu. Wah ini bagus Pak ini Kaliandra ini. Yang bagus yang ini. Bagusnya ini. Nah ini teman-teman ini kandangnya di bawah masih ada lagi. Kalau
Nah tuh, mohon maaf ini mendung jadi agak sedikit gelap ini. Nah ini yang di sini. Oh, yang pertama kali ngisi di sini Pak berarti? Yang pertama ngisi ya dari sini kita ambil waktu itu bibit yang biasa-biasa ini, yang Jawa Randu ini. Oh, di awalnya di Jawa Randu. Iya. Tujuannya ya kita perlu belajar dulu karena sebelumnya saya juga nggak pernah berternak. Jadi mau langsung yang harga istilahnya kambing PE ya kita kan kemarin itu kan pikir-pikir. Yeah. Jadi kita belajar dulu dari Jawa Randu ini, terus saya amati itu pertumbuhannya juga baik. Akhirnya saya memberanikan beli kambing yang jenis PE. Yeah. Ya, ada yang senilai 10 juta per ekor indukan, terus yang jantan tadi harga 18 juta. Ya. Dulu Pak, di awal ternak, jenengan memutuskan untuk ternak kambing itu langsung segini besarnya dan segini banyaknya. Berarti sudah dikalkulasi dulu dong Pak? Sudah Pak, sudah. Kita dalam kalkulasi kita kan kita meniru dari orang tua. Orang tua memangnya suka ternak kambing, suka ternak lembu. Yeah. Cuma di saat ini di orang tua itu ada ternak kambing. Terus saya belajarnya dari situ. Tanya-tanya bapak, Pak, piye Pak? Nek ternak kambing itu hasilnya piye Pak? Saya gitu. Yeah. Saya bertanya begitu. Ya, yang penting ternak itu segala sesuatu itu yang penting fokus itu ya pasti berhasil. Kata orang tua saya begitu. Yang penting intinya ditekuni kan gitu lah. Dan pada akhirnya Pak, setelah selama ini jenengan sudah ternak sendiri dan berjalan, memang benar napa mboten ingkang ngendikanipun Bapak Ibun? Ya, benar memangnya Mas. Kemarin itu kan sudah dari yang indukan pertama saya beli bulan 5 itu di sini sudah beranak 2 kali. Seperti itu indukan yang itu kan sudah beranak 2 kali. Anak yang pertama ya 2, anak yang kedua ini ya kemarin 2. Terus anaknya ini kita beli di saat itu harga 4.500.000. Iya dah. Terus yang pertama anaknya 2 umur 1,5 bulan itu 2 itu payu 4 juta. Terus yang kemarin itu yang anak kedua itu juga payu ada laku 4,5 juta. Oh, berarti sudah 8,5 juta. Berarti ini gratis. Sudah gratis. Tambahan untungnya lagi ada Pak untungnya, ya. Oh, gitu. Nah, ini sekilas contoh 1 ekor saja. Belum kalau berapa ekor dikalikan berapa ekor. Karena kemarin itu kita waktu beli sudah bunting, dalam keadaan bunting, makanya sudah beranak di sini 2 kali Pak. 2 kali. Kalau pemaceknya sendiri di sini ada berapa Pak selain yang besar tadi? Di sini ada 4. Oh, 4 pemacek ya? Ada 4 pemacek. Kalau sistem kawinnya di sini manual Pak, dalam artian tidak dikoloni gitu? Di sini manual. Oh, itu ada tempat kawinnya. Ada tempat kawinnya itu yang biru itu teman-teman. Biar gak mutar-mutar. Kalau yang ngurusi Pak, kambing sebanyak 65 ekor ini dengan kesibukan jenengan tiap harinya juga ada anak kandang atau semacam gitu atau enggak Pak? Ini sementara ini belum Mas, cuma kadang kala nyonya saya itu membantu membikinkan comboran ini. Iya. Kalau masalah yang cari hijau-hijauan itu cuma untuk sementara saya sendiri. Jenengan sendiri Pak? Iya. Di lahannya itu maksudnya enggak jauh-jauh Mas. Lahan saya kan dekat-dekat sini. Oh, dekat-dekat sini. Tapi yang ngeret, yang ngusung ke sini jenengan sendiri semuanya. Iya. Luar biasa sekali. Sama sekali tidak ada bantuan dari belum Mas, belum. Mungkin ya nanti kalau sudah ada pengembangan lagi, karena ada rencana bikin kandang lagi ya tahun depan. Itu mungkin saya membina anak kandang. Gitu. Berarti tahun depan rencana ada pembibitan lagi dan pelebaran kandang semacam itu Pak? Ada. Lahannya sudah saya siapkan dari sini 300 meteran Mas. Kemarin sudah saya rata bego. Sudah saya bego di perbatasan itu. Pule. Ponorogo. Selur mriki. Oh, Selur dengan desa Selur dengan ke desa Puyung. Desa Sidomulyo. Oh, di sini Sidomulyo. Oh, perbatasan dengan kalau dari sini 500 meter, Mas. Nggih. Ya, tempat yang baru nanti. Kalau Puyung itu, Pak? Puyung kan sebelah sana. Oh, sini Sidomulyo ya. Oh, Puyungnya sebelum sini tadi ya. Sebelumnya. Oh,
Oh iya nggih. Berarti kalau yang di sana kapasitas berapa Pak Nun Sewu, Pak? Di sana itu saya rencana itu akan bikin 100 meter, Mas. 100 meter 100 meter panjang kandang atau 100 meter persegi, Pak? 100 meter panjang kandang. Luar biasa. Iya. Di sana kan ada lahan 1000 meter. Nggih. Iya. Berarti itu bukan hanya untuk kandang, untuk hijauannya sekalian di situ? Enggak, cuma nanti di situ akan saya bikin kayak seperti rumah untuk tempat itu, Mas, untuk tempat pembikinan itu pakan kambing itu silase istilahnya. Oh ya, di silase, fermentasi dan lain sebagainya. Oh, untuk pengolahan pakannya nantinya Pak ke depannya. Nah, semakin banyak kambingnya kan nantinya pakannya kan membutuhkan semakin banyak. Supaya tidak ribet tenaganya di silase ataupun fermentase gitu rencananya Pak. Rencananya begitu. Nggih Pak, nggih. Dan ke arah depannya mungkin ternaknya di ternak kambing saja atau mungkin merambah ke domba Pak? Rencana ke kambing saya sudah kayaknya kok ya apa ya Mas, agak sudah nyaman dengan ternak kambing ini. Nyaman ya. Dan nantinya untuk ke arah kambing-kambing kontes sudah terpikirkan belum Pak Nun Sewu? Ini mulai Mas, saya makanya itu yang kandang baru nanti rencana saya akan saya isi sebagian besar kambing kontes. Oh, kambing sini. Nah, insya Allah nanti ke depan kalau kita sudah jadi boleh main lagi Pak Marwanto. Siap. Nggih. Ini tepatnya sekali lagi kita jelaskan dulunya Pak Marwanto ini adalah petani porang Pak, juga ke petani-petani yang lain gitu Pak. Maksudnya tanam-tanam yang lain selain porang? Ada Pak, saya selain porang juga tanam jahe. Cuma kebetulan jahe saat ini juga harganya turun gratis. Iya. Nggak jual beli gitu Pak? Kalau porang saya jual beli juga. Saya porang itu kirim ke Pasuruan. Jadi kita ngambil dari petani, beli dari petani, nanti setelah terkumpul saya kirimkan ke pabrik Ambigo Pasuruan. Oh gitu Pak. Ya. Jadi itu Pak ya. Tapi seandainya harga porang itu, sekali lagi saya tegaskan, seandainya harga porang itu stabil di angka katakanlah 8.000 atau sampai 10.000, jenengan itu bakalan ternak kambing enggak sih Pak? Ya tetap Mas, saya akan setiap pekerjaan atau setiap usaha yang sudah saya pelajari itu saya akan, biarpun ada usaha lain yang lebih meyakinkan, itu pasti yang usaha lama itu saya tidak pernah tinggal. Enggak, maksud saya tadi ya ini kedepannya seperti itu Pak. Iya. Tapi Nun Sewu, maksud saya tadi ketika dulunya porang itu stabil di angka 10.000, jenengan kan waktu itu belum ternak kambing. Belum. Iya. Nah, itu bakalan merambah ke ternak kambing nggak? Sebelum dipelajari loh ini. Ya mungkin tidak Mas. Mungkin belum Mas, mungkin. Kayaknya belum. Soalnya kita pasti fokus di situ. Fokus di porang ya. Karena harganya kan ya baik, terus kemarin itu memang ya katakan sangat luar biasa lah, sempat luar biasa lah harga porang ini. Situ Pak. Kalau untuk ini Pak, berarti kita bukan bermaksud untuk membandingkan usaha satu dengan lainnya. Pilihan kan tergantung orang-orang, antara passion, minat, dan juga hobinya orang berbeda-beda Pak. Nah sebenarnya di ternak kambing itu seberapa menguntungkan sih buat jenengan yang selama ini jenengan pelajari? Ya semua usaha itu kan, kalau kita Mas, kita hati-hati ya pasti ada keuntungannya Mas. Seperti kita dalam beternak kambing ini, kita teliti, kambing waktunya birahi kita teliti, akhirnya tidak terlambat untuk mengawinkan itu, terus cepat beranak, untung Mas. Tapi kalau kita itu tidak fokus, tidak teliti, misalkan kambing waktunya birahi kita nggak tahu, akhirnya kepanjangan waktu, akhirnya kan mestinya sudah buting, mestinya sudah beranak, akhirnya kan belum. Pada akhirnya karena kambing tiap harinya membutuhkan makanan, otomatis kan pengeluaran. Nah, itu pasti rugi. Tapi kalau kita itu teliti waktunya kambing birahi kita tahu, jadi nggak sampai telat.
Pasti untung. Dan tidak malas-malasan juga Pak ya. Dalam artian tahu birahinya tapi mau ngawinkan saja sing kowe akhirnya lali. Nah, itu yang merugi. Ya, itu penyakit. Ini kita tanyakan seperti ini itu apa Pak, sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan penyemangat kepada peternak-peternak muda, peternak milenial dan juga peternak-peternak yang lain juga Pak. Makanya tadi kan saya sudah bilang, kata orang tua segala usaha itu kalau ditekuni, kalau fokus itu pasti berhasil kan gitu. Terima kasih banyak Pak Warwanto atas waktunya dan mungkin pesan yang istilahnya kata-kata mutiara yang bisa disampaikan kepada penonton barangkali ada Pak. Ya, saya juga terima kasih atas kehadiran panjenengan. Sebelumnya saya mohon maaf bila kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon dimaafkan ya. Terus pesan saya, segala sesuatu usaha itu kalau sudah tolong ya ditekuni dengan baik, dijaga dengan baik, jangan sampai usaha terus kita nggak fokus, pada akhirnya akan merugikan kita sendiri. Kita yang dulunya kita modalnya itu modal uang, harus ya paling tidak nantinya itu kita bisa beruntung dan kembali modal. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya, dan teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang tidak mau subscribe tidak apa-apa, yang penting dinyalakan loncengnya. Dari Bule Menyapa Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.